Kelompok kami menggambar sebuah kafe. Maka, pertama-tama saya akan menjelaskan dari pembuatan denah terlebih dahulu. Untuk di lantai 1, ukuran dari bangunan ini adalah 1500 x 1500 meter. Masing-masing dindingnya berukuran 500 cm. Bangunan ini memiliki 3 pintu keluar yang terdapat di depan, di samping kiri bangunan, dan di belakang bangunan. Di lantai 1 terdapat 3 kamar mandi. 2 kamar mandinya ukurannya 175 cm, dan terkecuali yang di dalam kasir itu panjangnya 183 cm dan lebarnya 175 cm. Untuk kasir itu panjangnya 650 cm dan lebarnya 701 cm. Kita lanjut ke denah lantai 2. Denah lantai 2 ini ukurannya sama dengan lantai 1. Yang membedakan hanyalah untuk di lantai 2, kamar mandinya hanya ada 2. Di dalam dapur tidak mempunyai kamar mandi. Lalu di lantai 2 terdapat balkon yang ukurannya juga sama seperti teras yang ada di lantai 1. Jadi panjangnya 536 cm dan lebarnya 268 cm. Pastinya juga untuk bangunan berlantai yang lebih dari 1 itu mempunyai tangga. Tangga yang dipakai ini adalah tangga L dengan ukuran panjang 155 cm dan lebarnya adalah 360 cm. Selain denah, seringkali kita temukan tulisan atau kata potongan yang dalam penulisannya seringkali diikuti AA atau BB dan sebagainya. Maksud dari kata potongan itu adalah seumpamanya kita memotong atau mengiris bangunan, maka akan diketahui isi bagian dalam dari bangunan yang terpotong. Tetapi, kita perlu perhatikan, apabila ada potongan, maka biasanya di denah ditandai dengan garis putus-putus yang ujungnya terdapat huruf A dan B, serta tanda arah panah. Maksud dari garis putus-putus tersebut adalah tempat potongan atau irisannya dan arah panah adalah arah kita melihatnya. Dan notasinya A atau B itulah namanya. Dengan adanya potongan bangunan, maka kita dapat mengetahui pertama, dasar bangunannya. Biasanya berkaitan dengan jenis pondasi, ukuran pondasi, lebar, dan dalam galian tanah, lapisan-lapisan bawah pondasi, serta sloof. Kedua, badan bangunannya. Di sini diketahui tinggi plafon, tinggi jendela dan pintu, tinggi kanopi, teras, serta lapisan-lapisan di bawah lantai. Dan yang ketiga adalah atap atau kepala bangunan. Terurai dari jenis penutup atap, bahan rangka atap, sudut kemiringan atap, lebar teritisan, jenis dan ukuran talang, ukuran balok ring, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang maksud-maksud dari nama-nama yang ada di potongan A dan B ini.
Ini potongan A dan B ini kan karena atapnya sama, maka saya mungkin hanya akan menjelaskan yang di potongan A. Pertama itu ada yang namanya balok tarik atau balok datar, yaitu sebuah batang yang berfungsi menahan gaya horizontal yang terjadi oleh gaya yang bekerja pada kaki kuda-kuda dengan ukuran 8/12 cm. Lalu, ada yang namanya sokong kuda-kuda atau skor angin-angin, atau bisa juga dibilang batang silang. Jadi maksudnya ini batang kayu yang dipasang menyilang di antara kuda-kuda agar kokoh menerima beban angin papan riuter. Papan yang dipasang miring di atas balok bubungan. Jadi dia seperti ini. Lalu ada balok jepit. Balok jepit ini biasanya orang lebih sering ngomongnya itu balok gapit. Fungsinya itu untuk menjepit rangka kuda-kuda agar tidak melentur ke arah samping. Jadi dia seperti penahannya gitu. Lalu ada balok mengunci atau balok kunci yang ini. Jadi balok kunci itu sambungan memanjang pada kayu yang diperkuat dengan baut. Jadi kalau nggak ada ini ya kayunya bisa longgar. Lalu ada yang namanya lisplang. Ini. Jadi lisplang itu atau papan angin biasanya dipasang pada bagian tepi ujung bangunan. Lalu ada yang namanya gording. Jadi gording ini balok kayu yang menumpu pada kaki kuda-kuda dan fungsinya itu sebagai penyangga kayu usuk. Ini. Lalu ada yang namanya ring bulk. Mungkin ada nih yang biasanya sering kebalik nih ya. Jadi yang mana namanya ring balok, sleeve, kolom. Jadi tuh ring balok itu yang berada di atas ini. Jadi dia balok yang terletak di atas dinding. Dan fungsinya itu sebagai pengikat, maka pasangan bata dan juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya seperti beban yang diterima oleh kuda-kuda. Lalu kalau kolom itu tuh ya dindingnya. Ini kolom. Lalu ada yang namanya sleeve. Jadi sleeve itu yang di bawah ini. Ini yang namanya sleeve. Nih. Jadi sudah bisa dibedakan kan kalau ring balok itu yang di atas, kolom itu yang sebagai dinding ini, dan sleeve itu yang di bawah, di atasnya pondasi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang maksud-maksud dari potongan AA atau potongan BB ini. Pertama, saya ingin beritahu bahwa bangunan ini menggunakan atap tenda. Jadi atap tenda itu atap yang biasa dipakai pada bangunan yang ukurannya panjang dan lebarnya sama. Ini berarti atapnya terdiri dari 4 bidang atap dan 4 jurai dengan bentuk ukuran dan lereng yang sama yang bertemu pada satu titik tertinggi yaitu pada tiang penggantung. Makanya kan bangunan ini itu ukurannya sama 1500 kali 1500 meter.
Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pondasi. Jadi, pondasi itu suatu bagian dasar dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban dari bagian atas struktur ke lapisan paling bawah. Pondasi bangunan itu sangat penting karena fungsinya sebagai penopang beban bangunan. Pondasi bangunan menjadi unsur penting untuk menghasilkan bangunan yang kuat dan kokoh. Jadi pondasi itu yang ini. Lalu di sini tuh ada yang seperti ini. Jadi itu namanya tiang pancang. Sederhananya, tiang pancang itu merupakan bagian dari fondasi yang berperan menyalurkan beban dari konstruksi dan struktur bangunan ke dalam lapisan tanah terdalam yang letaknya berada jauh di bawah permukaan sehingga bangunan menjadi lebih kokoh dan tahan lama. Kalau seingat saya yang saya pernah pelajari, tiang pancang ini cuma ada buat bangunan yang berlantai 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tampak depan kafe TBL Cafe. Jadi pada tampak depan ini nampak sebuah struktur bangunan dari TBL Cafe dan memiliki 2 tingkat seperti yang kita lihat. Jadi kita menggunakan skala 1:100. Nah, kita lihat pada bagian depan kafe ini terdapat 6 buah tanaman pohon. Jadi 6 buah tanaman pohon ini itu memiliki fungsi. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai penghias, yang kedua untuk penambah nilai estetik, keindahan maupun kerindangan, dan juga meningkatkan nilai properti, dan juga tinggi bangunan dari lantai 1 dari dasar tanah yaitu tingginya 3,8 meter. Jadi kita lihat pada lantai 1 ini di sisi kiri maupun di sisi kanannya itu terdapat masing-masing 1 buah kaca yang memiliki ukuran sama besar. Nah, pada sisi tengahnya juga itu terdapat 2 kaca di antara pintu. Nah, pintu ini biasa disebut pintu menganyun atau pintu swing. Nah, pintu ini terbuat dari material kaca yang bisa didorong ataupun ditarik. Nah, lanjut pada lantai 2 ini dari tingginya dari dasar tanah itu setinggi 7,3 meter. Nah, lantai 2 ini tuh termasuk golongan smoking room ataupun non AC. Jadi untuk pengunjung yang ingin merokok bisa dapat duduk santai di lantai 2. Jadi pada lantai 2 ini di sisi kanan, di sisi kiri, dan di sisi tengahnya ini terdapat masing-masing 5 potong kaca yang digunakan sebagai pagar. Jadi ini adalah ruangan terbuka. Nah, di sisi tengah ini terdapat balkon dengan 5 potong kaca sebagai pagarnya. Nah, jadi pada area lantai 1 itu merupakan ruangan full AC. Dan juga pada lantai 2 ini merupakan ruangan non AC
ataupun digunakan untuk smoking room atau smoking area. Nah, selanjutnya di sini ada list plank yang tingginya dari dasar tanah yaitu 8,80 meter. Nah, untuk yang terakhir pada puncak atap ini memiliki tinggi dari tanah dasar yaitu 1,281 meter, 12,81 meter. Nah, jadi seperti ini penampakan tampak depan dari Cafe TBL. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tampak belakang dari Cafe TBL. Jadi pada tampak belakang ini nampak sebuah struktur bangunan TBL Cafe dengan 2 tingkat. Kami menggunakan skala 1:100. Nah, jadi kita lihat pada lantai dasarnya ini terdapat satu buah pintu. Nah, satu buah pintu ini disebut pintu PVC Royal yang bermaterialkan polimer atau plastik. Nah, di mana pintu PVC ini memiliki keuntungan. Yang pertama, bebas lapuk dan anti karat. Yang kedua, pintu lebih ringan dan mudah dipasang. Yang ketiga, harganya lebih murah. Dan yang keempat, mudah dibersihkan. Selain memiliki keuntungan atau keunggulan yang banyak, pintu PVC ini juga memiliki kekurangan. Contoh kekurangannya yaitu tidak ramah lingkungan, dikarenakan pada proses pembuatan pintu PVC ini itu melepaskan kimia berbahaya ke udara, air, dan juga tanah. Itulah kerugian dari menggunakan pintu PVC ini. Nah, kita juga bisa lihat pada sisi tengahnya terdapat 3 ventilasi toilet. Dan juga di lantai 2 terdapat 2 ventilasi toilet. Nah, ventilasi toilet yang kita gunakan ini adalah ventilasi kaca. Ventilasi ini bertujuan untuk pertukaran udara yang berkualitas. Pertukaran udara yang berkualitas itu tidak hanya di kamar mandi, tetapi sirkulasi udara normal juga diperlukan untuk di toilet. Ini akan memungkinkan Anda untuk tidak merasakan ketidaknyamanan dari pengoperasian sistem saluran pembuangan dan mencegah munculnya jamur. Dan juga mengurangi kelembapan di dalam ruangan. Seringkali ventilasi buatan diperlukan di toilet rumah pribadi. Tapi kebutuhan seperti ini muncul jika tidak ada sirkulasi udara alami karena kurangnya kecepatan angin yang cukup di daerah mana hunian kafe ini berada, suhu lingkungan yang tinggi, dan juga beberapa faktor yang lain. Nah, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tampak samping kiri. Nah, jadi pada tampak samping kiri ini nampak sebuah struktur bangunan TBL Cafe 2 lantai dengan skala 1:100. Kita lihat pada bagian samping kiri kafe ini terdapat 2 buah tanaman pohon. Seperti yang saya jelaskan tadi, tanaman pohon ini berfungsi sebagai penghias, penambah nilai estetik, keindahan maupun kerindangan, dan juga meningkatkan nilai dan properti. Nah, jadi pada bangunan lantai 1 ini
memiliki tinggi dari dasar tanah yaitu 3,2 meter. Lalu pada lantai 1 ini, di sisi kiri terdapat kaca sebagai jendela yang memiliki ukuran cukup besar. Nah, pada sisi tengahnya juga terdapat satu pasang pintu yang terbuat dari material atau bahan kaca. Lalu jenis pintu ini termasuk pada jenis pintu mengayun atau yang disebut dengan pintu swing. Pada sisi kanannya terdapat dinding yang polos. Nah, untuk lantai 2-nya kita bisa lihat bahwa lantai 2 memiliki tinggi dari dasar tanah yaitu 6,65 meter. Nah, jadi kita lihat di bagian sisi luar kiri ini nampak balkon yang mengarah ke depan tadi. Balkon ini yang terletak di lantai 2. Nah, jadi di lantai 2 ini termasuk lantai yang digolongkan menjadi smoking room atau ruangan non-AC. Nah, jadi kita lihat pada sisi kirinya sisi kiri dan juga sisi tengah terdapat 5 buah kaca yang berfungsi sebagai pagar lantai 2 tersebut. Nah, pada sisi kanannya terdapat tembok yang polos. Jadi tinggi list plank dari dasar tanah yaitu kita bisa lihat di sini 8,80 meter. Dan juga kita bisa lihat tinggi puncak atapnya ini, tingginya dari dasar tanah itu mencapai 12,81 meter. Inilah tampak samping kiri dari Cafe TBL 2 lantai. Sekian. Nah, jadi sekarang kita lihat tampak samping kanan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tampak samping kanan. Jadi pada tampak samping kanan ini kita bisa lihat bahwa terdapat sebuah struktur bangunan TBL 2 cafe 2 tingkat dengan skala 1:100. Nah, kita lihat pada lantai 1 ini di sisi tengah dan juga kanannya terdapat masing-masing kaca sebagai jendela yang ukurannya cukup besar. Nah, kita beralih ke lantai 2-nya. Di sini kita bisa lihat terdapat tampak balkon yang mengarah ke arah depan bagian kafe ini. Kita bisa melihat dari tampak kanannya ini ada balkon yang terdapat di lantai 2. Nah, jadi pada ruangan lantai 2 ini, pada sisi kanannya ini terdapat 5 potong kaca yang digunakan sebagai pagar dari ruangan terbuka yang ada di lantai 2 ini. Kita bisa lihat. Nah,
itu dia penampakan dari Cafe TBL 2 lantai tampak kanannya. Sekian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang denah tangga dari Cafe TBL yang telah kelompok kami desain. Kami menggambar denah tangga dengan skala 1:25. Ukuran dari tangga yang telah kami desain ini berukuran 1828 kali 800 meter. Tangga yang telah kami desain ini juga kami desain dengan semenarik mungkin dan seaman mungkin, karena kami tahu bahwa pengunjung tidak hanya dari kalangan orang dewasa, tetapi juga pasti ada dari kalangan anak-anak dan remaja. Oleh sebab itu, kami mendesain tangga ini dengan teralis di pinggirnya untuk keamanan. Pada tangga ini terdapat 16 anak tangga dengan jarak yang tidak terlalu tinggi untuk memudahkan orang-orang untuk naik tangga. Dan tangga yang kami bikin ini berbentuk L untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadatan atau keramaian pada kafe kami, maka kami berikan pembatas pada tangga ini. Seperti yang telah kita lihat ini pembatas tangga untuk memudahkan yang naik dan yang turun. Jadi tangga ini bisa dilewati oleh 2 arus naik dan turun. Di sini tujuan kami mendesain tangga berbentuk L, selain untuk membuat jadi 2 arah, di sini juga terdapat space untuk kita bisa menghias dinding kafe tersebut. Semisal kita mau menaruh seperti hiasan-hiasan dinding, kita bisa, karena di sepanjang tangga ini lumayan cukup tinggi ke atapnya. Jadi kita bisa memaksimalkan tangga ini untuk sebagai hiasan juga untuk menarik para pengunjung. Yang kita ketahui sekarang di era sekarang ini, pengunjung tertarik dengan suatu kafe itu karena keindahan dan keestetikan dari kafe tersebut. Oleh karena itu, kami mendesain tangga ini semenarik mungkin untuk bisa juga dipakai foto oleh kalangan remaja. Saya akan menjelaskan mengenai detail kamar mandi. Detail kamar mandi kami gambar dengan skala 1:100. Yang kita ketahui melihat gambar ini, kamar mandi yang kami desain berukuran 630 meter dikali dengan 780 meter. Dan terlihat dari sini bahwa ketinggian dari lantai kamar mandi ke bawah itu 3 meter, 55. Di sini juga kami menggambar sampai dengan dasar kamar mandi.
Selain itu, kami juga menggambar detail dari tampak keluarnya kamar mandi. Terdapat pintu dan kusen-kusennya. Pintu dari kamar mandi ini berukuran 432 meter dikali 158 meter. Dan juga dilengkapi dengan ventilasi di bawah agar udara dalam kamar mandi dapat keluar. Jadi udaranya tidak berkumpul dan mengendap di dalam kamar mandi. Di sini kita lihat kelengkapan dari kamar mandi tersebut. Terdapat WC duduk dan juga wastafel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rancangan fondasi untuk kafe TBL. Jadi, kafe yang akan kami desain berukuran 1.500 meter kali 1.500 meter. Kami menggambar rencana fondasi dengan skala 1:100. Berikut adalah rancangan fondasi untuk kafe yang kami buat. Selanjutnya kita akan membahas potongan tangga yang sudah kelompok kami desain untuk kafe TBL. Potongan tangga yang kami gambar berskala 1:25. Tinggi tangga dari anak tangga pertama sampai dengan anak tangga paling atas sekitar 3,6 meter. Yang sudah kita bahas di denah tangga tadi bahwa tangga yang kita desain berbentuk L untuk mempermudah jalan para pelanggan dari arah atas dan bawah. Selain itu, di sisi tengah tangga pun bisa kita gunakan untuk memperindah dinding tangga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa generasi milenial sekarang ini datang ke kafe yang estetik dan bagus untuk dimasukin ke Instagram. Oleh karena itu, kami sengaja mendesain tangga seperti ini untuk memanfaatkan ruang atau dinding tangga sebagai spot foto. Kita juga memasang teralis di pinggir tangga untuk menjadi pengaman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelanggan di kafe kami tidak hanya remaja dan orang dewasa, tetapi juga ada anak-anak. Oleh sebab itu kami mendesain seperti ini. Lalu, di bawah tangga kami sediakan kamar mandi yang sudah tadi kita bahas. Berikut detail A, B, dan C dari tangga. Detail A kami menggambar dengan skala 1:10. Berikut detailnya. Lalu, detail B kami menggambar 1:10 juga. Berikut detailnya. Yang terakhir, kami menggambar detail C dengan skala 1:10 juga. Berikut detailnya.
di sini saya akan menjelaskan tentang detail AA yang berskala 1:25. Nah, seperti yang kalian lihat, detail AA ini memiliki beberapa bagian-bagian seperti lapisan pasir, tanah uruk, dinding, spesi, pasangan bata, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada lapisan pasir. Nah, lapisan pasir sendiri merupakan lapisan pondasi bawah yang terdiri atas batu belah yang beralaskan hamparan pasir di atas lapisan tanah dasar. Rongga-rongga di antara batu belah ini diisi dengan batu pengunci yang lebih kecil sehingga permukaannya rata dengan permukaan batu belah. Nah, yang kedua, lapisan batu kosong. Nah, lapisan batu kosong ini memiliki fungsi sebagai pasangan batu pada pondasi dangkal yang meneruskan beban yang berasal dari bangunan di atasnya. Batu kosong di bawahnya menyerap beban tersebut dan akan menyebarkan ke bawah tanah. Batu kosong ini berperan sebagai rol sehingga kekakuan akibat reaksi gempa dapat dihindari. Fungsi konstruksi batu kosong adalah meratakan beban dan menjaga pasangan pondasi di atasnya dari getaran dan penurunan tanah. Selanjutnya, ada pasangan batu gunung. Pondasi pasangan batu gunung ini bisa juga disebut sebagai pondasi pasangan batu kali. Jenis pondasi pasangan batu gunung ini biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan dengan satu lantai, di mana jenis bebannya mulai dari dinding sampai dengan atap genting dengan kondisi tanahnya yang masih bagus. Nah, pasangan batu gunung ini memiliki bentuk seperti trapesium. Nah, selanjutnya ada tanah uruk. Tanah uruk ini bertujuan untuk memindahkan tanah seperti padas, merah, atau semi padas dari suatu tempat lokasi ke tempat lokasi lain yang diinginkan sebanyak yang dibutuhkan agar tercapai bentuk dan ketinggian tanah yang diinginkan. Antara lain sektor pertanian seperti sawah, ladang, perkebunan, infrastruktur pembangunan, dan kerajinan. Dengan memakai acuan perhitungan ritase ataupun meter kubik. Nah, tanah yang diambil untuk urukan biasanya tanah merah, tanah padas, tanah semi padas. Lalu selanjutnya ada balok slough. Ini. Nah, slough adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Nah, balok slough sendiri berfungsi sebagai mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Selain itu, slough juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Sehingga tambahan pada slough untuk bangunan tahan terhadap gempa, maka disempurnakan pada ikatan antara slough dengan pondasi. Nah, selanjutnya ada dinding. Pasti kita semua sudah tahu lah ya dinding. Nah, dinding sendiri adalah struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya. Dinding bangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu menyokong atap dan langit-langit. Lalu ada di sebelah sini ada pasangan bata. Ini pasangan bata itu di dalam dinding itu. Nah, pasangan bata merupakan susunan batu bata yang teratur dan tertentu dalam arah memanjang atau mendatar, direkatkan oleh spesi dengan perbandingan campuran tertentu. Fungsi dari pasangan bata sendiri sebagai dinding penyekat bangunan. Lalu ada spesi. Ini spesi ini. Spesi atau yang biasa dikenal sebagai adukan atau mortar adalah campuran dari bahan pengikat seperti semen atau kapur, bahan pengisi, dan air. Kegunaan spesi adalah sebagai bahan perekat antara bata yang satu dengan bata yang lainnya. Untuk menutup
untuk menutup atau menghilangkan permukaan bata yang tidak rata, untuk menyalurkan beban, sedangkan fungsi dari mortar atau adukan dalam plesteran adalah untuk meratakan permukaan tembok sehingga mudah untuk dicat dan untuk menambah keawetan pasangan bata. Lalu yang berikutnya ada ubin plin di sini yang seperti ini. Nah, ubin plin adalah elemen dekorasi interior yang biasa dipasang di sudut pertemuan antara ujung lantai dan ujung dinding. Ubin plin melindungi dinding bawah agar tak mudah keropos, melindungi dinding bawah dari berbagai gesekan, mencegah debu dan kotoran berkumpul di sudut antara dinding dan lantai. Lalu yang terakhir di sini, ini karena ini spesi sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi tidak saya jelaskan lagi. Nah, yang terakhir ada pasir padat. Ini pasir padat seperti ini. Nah, pasir padat adalah contoh bahan material yang berbentuk butiran. Butiran pada pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Nah, sekian penjelasan detail AA dari saya. Terima kasih. Halo semuanya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang detail A, dan di sini saya akan menjelaskan kembali tentang detail B yang sebetulnya beberapa bagian dari detail B terdapat di detail A, tapi ada juga beberapa bagian di detail A yang tidak ada di detail B. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang detail B yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada pasir padat. Ini. Nah, pasir padat ini adalah jenis bahan bangunan yang paling penting yang harus ada dalam setiap proses pembangunan. Nah, material bangunan ini berbentuk butiran dengan besaran yang sudah ditentukan. Meskipun besarnya butiran pasir sudah ditentukan, ada beberapa jenis pasir berbeda yang digunakan untuk material bangunan. Jenis berbeda untuk pasir inilah yang menjadikan butiran hingga fungsi pasir berbeda-beda. Lalu ada spesi. Tadi sudah saya jelaskan, spesi itu adukan, atau biasa kita taunya adukan, atau dengan kata lain mortar. Nah, spesi ini adalah campuran dari bahan pengikat, bahan pengisi, dan air. Bahan pengikatnya sendiri itu bisa semen atau batu kapur. Lalu bahan pengisinya itu adalah pasir dan air. Kegunaan spesi tadi sudah saya jelaskan, antara lain sebagai bahan pengikat antara bata yang satu dengan bata yang lain, menutup atau menghilangkan permukaan bata, menyalurkan beban, dan lain-lain. Lalu ada ubin plin. Ini yang bagian ini ya. Nah, ubin plin ini adalah elemen dekorasi interior yang biasa dipasang di sudut pertemuan antara ujung lantai dan ujung dinding. Nah, ubin plin sendiri melindungi dinding bawah agar tidak mudah keropos, melindungi dinding bawah dari berbagai gesekan, mencegah debu dan kotoran berkumpul di sudut antara dinding dan lantai. Lalu ada juga dinding. Kita semua pasti tahu lah ya dinding itu seperti apa. Nah, dinding ini adalah ini yang bagian luar, adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya. Dinding bangunan memiliki dua fungsi utama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menyokong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan cuaca.
Lalu ada balok slough di sini. Ini balok slough yang ini ya. Ini balok slough. Nah, tadi saya sudah jelaskan, balok slough adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Slough berfungsi sebagai mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Selain itu, slough juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Nah, sebagai tambahan, untuk bangunan tahan terhadap gempa maka disempurnakan pada ikatan antara slough dengan pondasi, yaitu dengan memberikan angker dengan diberi diameter 12 mm dengan jarak 1,5 meter. Namun angka ini dapat berubah untuk bangunan yang lebih besar atau bangunan bertingkat banyak. Lalu ada pasangan batu gunung. Tadi saya sudah jelaskan, pasangan batu gunung seringkali disebut juga sebagai pasangan batu kali. Nah, pasangan batu kali ini memiliki komposisi pasangan, yaitu satu, urukan pasir pada bagian bawah pondasi memiliki ketebalan 10 cm. Kedua, pasangan batu end stamping atau batu kosong dengan ketebalan 20 cm di atas urukan pasir tadi. Lalu yang ketiga, pasangan batu kali berbentuk trapesium dengan campuran batu kali, pasir, semen PC untuk tinggi pondasi 1 meter sampai dengan 1,5 meter tergantung dari kondisi tanah dan tekstur tanahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pasangan batu gunung memang berbentuk seperti trapesium. Lalu yang keempat, lebar atas pondasi minimum 25 cm dan lebar bawah tergantung ketinggian dari pondasi tersebut. Artinya makin tinggi pondasi, makin lebar pula ukuran bagian bawah pondasi tersebut. Nah, yang terakhir, lapisan pasir. Lapisan pasir yang ini. Yang ini ya, ini. Lapisan pasir merupakan lapisan pondasi bawah yang terdiri atas batu belah yang beralaskan hamparan pasir di atas lapisan tanah dasar. Nah, penggunaan konstruksi lapisan pasir ini cocok untuk daerah-daerah di mana peralatan dan segala keperluannya sukar disediakan sehingga perlu penerapan teknologi tepat guna yang dikerjakan secara padat karya dan peralatan yang sederhana. Nah, sekian penjelasan detail B maksud saya. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang detail A dan detail B. Lalu di sini saya akan menjelaskan kembali tentang detail C. Nah, di sini bagian detail C seperti ini. Bagian-bagian dari detail C sudah saya jelaskan tadi di detail A dan detail B. Tidak ada perbedaan antara detail A, detail B, dan detail C karena sudah saya jelaskan bagian-bagian tersebut. Nah, di sini saya cuma akan memperjelas saja bagian-bagiannya. Di sini seperti yang dapat dilihat, pasangan batu gunung atau pasangan batu kali yang sudah saya jelaskan tadi terlihat lebih besar seperti ini, karena sebelumnya ini kan karena diperjelas ya ini. Nah, ini saya akan menjelaskan kembali. Yang ini adalah lapisan pasir. Ini yang berbentuk seperti butiran-butiran ini. Lalu di sini ada lapisan batu kosong. Ini batuan-batuannya. Ini. Lalu ini yang berbentuk seperti trapesium.
adalah pasangan batu gunung atau yang tadi saya sebut sebagai pasangan batu kali. Seperti ini. Kalau kita lihat bentuk-bentuk batuannya sangat familiar ya, batuan kali yang sering kita lihat kalau misalkan kita sering menemukan ada orang yang sedang membangun rumah, bangun gedung atau apapun pasti menggunakan batu kali seperti ini. Lalu di sini ini adalah tanah uruk atau urukan. Lalu di sini ada balok slope yang tadi berfungsi sebagai penyokong atau penyangga. Jadi dia menerima beban untuk menyokong di atasnya. Ini ada dinding. Lalu di dalam ini ada spesi. Nah yang ini spesi. Yang ini spesi. Tadi saya sudah menjelaskan spesi itu sering kita sebut sebagai adukan, tapi nama lainnya adukan memang spesi atau mortar. Lalu yang terakhir ada pasangan bata. Ini pasangan bata untuk tadi saya sudah menjelaskan ya, untuk untuk menyekat suatu bangunan ya. Sorry. Nah, segitu penjelasan dari saya tentang detail C. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang detail A, B, dan C. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang detail E, di mana detail E ini sama seperti detail A, B, dan C. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena sebelumnya saya sudah menjelaskan sama seperti detail sebelumnya. Di sini masih ada lapisan pasir seperti ini. Lalu masih ada lapisan batu kosong, pasangan batu gunung atau batu kali, tanah uruk yang seperti ini. Ini balok slope. Ini nah, mungkin yang berbeda hanyalah detail pasangan setengah bata. Sebetulnya sama saja, cuma perbedaannya memang di penggunaan setengah batanya saja. Seperti ini. Penjelasan bagian-bagiannya sudah saya jelaskan di detail sebelumnya. Jadi detail E dengan skala 1:25 seperti ini. Terima kasih. Jadi seperti inilah hasil dari struktur bangunan kafe yang telah kami buat melalui AutoCAD. Mungkin masih banyak kurangnya. Mungkin juga penjelasan yang kami berikan juga masih ada yang salah. Mohon dimaafkan. Maka sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.